Mungkin kalian yang punya reason kenapa Kompas bisa happening bisa di kolom komentar. Halo. Gue lama nggak upload. Gue hari ini bakalan review sesuatu yang sangat happening di kalangan pemuda-pemudi, fashionista, love fucking fashion. Kita bakalan bukan bongkar sih, lebih ke membedah satu-satu apa sih specialty di sesuatu yang bakal kita review hari ini. Ya tetap di sepatu dulu hari ini. Gue bakal review sepatu. Someday mungkin ada produk lain. Oke, langsung aja. Hari ini gue bakal review sepatu sejuta umat. Kompas Retro Grade. Kardusnya cukup kuat ya. Oh ya, by the way, gue dapat ini kado nikahan gue. Oke, gue beres nikah. Ini kado nikahan gue dikasih spesial langsung sama orang Kompas. Terima kasih Hamzah. Tapi gue bakal nge-review jujur ya, bukan karena gue dikasih. Ini gue terima kasih, cuman kalau produknya gue bakal review jujur menurut sudut pandang awam gue. Oke. Pertama, kita dari kardusnya aja dulu ya. Kardusnya menurut gue kuat sih, kualitinya oke. Dia glossy, tebal juga. Oke, pertama kita buka nih. Nah, kita dikasih 2 gift card. Yang pertama gift card Kompas Retro Grade, dikasih satu lagi gift card yaitu pengeleman dengan cara latex dipping. Salam Karbon. Oke, di sini ada foto klasiknya, analog. Oh, storytellingnya bagus ya. Terus selain itu ada isinya paper, sush, dan sepatu. Oke. Tada. This is it, all back. Kompas Retro Grade. Dan dulu harusnya kita bahas satu-satu. Dari uppernya ya. Kenapa ini sepatu bisa happening banget? Gue bingung. Gue secara awam gue nggak tahu poin interestnya. Mungkin kalian yang punya reason kenapa Kompas bisa happening bisa di kolom komentar. Bisa bantu gue untuk mengetahui di sisi mana kenapa Kompas tuh bisa happening banget gitu. Kalau dari gue, mungkin gue bakal nge-review bagaimana bapak-bapak atau ibu-ibu yang mereview sepatu untuk anaknya, sama yang gue lakukan di review-review sepatu gue sebelumnya. Untuk segi teknikal ya biar orang-orang dapur yang masak ya. Oke, pertama, sepatu ini keseluruhan kanvas, tapi ada bahan polyesternya di bagian tang. Oke. Overall kanvas. Di belakangnya ada synthetic leather. Ini ada logo Kompas di belakang. Logonya kijang atau hewan apa ini. Terus di bagian logo, quarter logonya ini
quarter logonya itu tuh synthetic leather juga, bukan true leather, bukan. Nah, terus ini mungkin di bagian hole, lace hole-nya itu pakai iron visual iron gitu, jadi biar kesan retronya tuh dapet gitu. Dan di tangnya ini ada yang menarik di sepatu ini, tangnya bahan polyester dan prosesnya unfinished, jadi potongannya masih ada sisa potongan yang itu sisa. Nah, let's see. Dan menurut gue kombinasi kanvas dan polyester tuh representasi dari retro, karena dari segi siluet nih ini sepatu klasik menurut gue ya, masih menurut gue, tapi dia ditambah lagi di tangnya modern pakai polyester yang visualnya glossy, dan tekstil hand feel-nya tuh terasa banget kayak jaket-jaket yang zaman sekarang tuh. Jadi si sepatu ini looks retronya dapat dan message retronya dapat menurut gue. Nah, cuman ada kurangnya nih. Kita lihat dari segi produksi. Ini nggak sama potongan, ada fail di produksi, right? Jadi menurut gue dengan harga kompas ini tuh harusnya hal kayak gini nggak berharapnya nggak ada gitu. Terus di sini ada, wah keren ya, di namanya ada detail di bagian tagnya, tag size ada logo kompas di sini, detail banget. Mungkin desainernya menjunjung azas ada the devil is in the detail, jadi nggak perlu muluk tapi detail kecil-kecil itu diperhatiin. Oke. Di upper kita dikasih lace-nya warnanya white, bahannya cotton nylon dengan pipih bentuknya dan lebar, ada sedikit stretch. Nah ini menarik nih untuk sepatu lifestyle, itu menarik ketika pakai cotton karena semakin lama semakin ada bulu yang soft gitu. Menurut gue itu lebih bagus, ngasih kesan bahwa ya lu pride sama sepatu lu pakai, lu sering pakai dan itu semakin berbulu, itu keren banget. Dan cotton, pakai bahan cotton tuh biar gak gampang lepas, jadi ketika cotton tuh ngiket si bulu-bulunya tadi. Warnanya white, gue belum buka sama sekali, gue nggak tahu isinya, jadi masih gini. Nah terus di uppernya ini menariknya si stitchingnya itu nggak tuntun, jadi dia pakai ngelawan ke warna dari base nya yaitu putih gitu. Ini menarik banget untuk detail. So far dari bentuk-bentuknya juga simple gitu, tapi detailnya dapat banget. Nih kayak di logo ini tadi yang gue sempat mention sedikit, dia pakai synthetic leather terus di emboss, terus ada screen print dulu terus di emboss, itu bagus. Logo untuk lifestyle cukup. Nah di dalam, tadi kan di luarnya nih, karena gue nggak bisa bahas lebih banyak lagi ya di luarnya karena materialnya ya cuman itu. Terus kita bahas lagi dalamnya, atau kalau gue sebut biasa lining. Di lining tuh mereka pakai bahannya kanvas lagi, tapi ini bukan kanvas yang mahal ya, cuman kanvas biar untuk pelapis aja biar lebih kokoh. Dengan metodenya dia dilaminating, jadi kuat, kokoh. Jadi si konstruksi sepatu itu nggak jatuh. Oke.
Terus menurutku ini udah cukup breathable. Karena apa? Karena si konstruksinya sepatu itu sampai depan, jadi banyak rongga di depan, sampai belakang itu banyak banget rongga. Nah, di collarnya itu ada spesial nih, dia pakai mesh, soft mesh, mungkin biar gak gampang lecet ketika fit ke kaki ya. Ini bahan. Terus di bagian insole nih, insolenya ditempel, itu pakai bahan kanvas juga, tapi di bagian heel dropnya itu tuh pakai sintetik, terus dilem, dibonding dengan insolnya, jadi ada perbedaan layer gitu untuk tempat branding si kompasnya. Ini bahannya leather sintetik, terus ada screen printnya sih. Di midsole-nya kompas ini pakai rubber dan ada two stripe di sini, two stripe yang lurus. Kalau dari segi bahasa desain mungkin ini lebih ke klasik ya, karena lurus-lurus gitu. Untuk aksen tambahan di sini, untuk biar klasiknya semakin dapat. Tapi ini ngingetin gue si garis ini tuh kayak Macbeth zaman dulu, atau Nike yang pakai midsole ini. Cerdas historicalnya, yang ngecek masa lalu disampaikan di representasi masa depannya. Terus ini pakai rubber solid. Terus depannya bumpernya ini detail banget, kalau lo lihat ini banyak detail segitiga di sini dan garis-garis kecil di sini. Itu mungkin jadi nilai plus. Dan ini ada diamond di bagian bumper yang menurut gue udah bisa kasih kesan elegan ya, tapi dia nonton ini lebih masuk. Kalau dan tambah nih, kalau lo nggak yang udah punya retrograde ini, dia asimetris ternyata bumpernya. Gue baru ngeh pas lihat ini. Tuh, lihat ini dalamnya, ini luarnya segini tuh, simetris kan. Gue baru nih, detail banget, keren. Tapi menurut gue kalau kualitas rubbernya biasa-biasa aja ya, nggak yang gimana, cuman detailnya keren banget. Nah ini ada bumper juga di sini, two cap, bukan bumper, sorry, two cap. Ini rubber juga sih. Ini kalau gue lihat kayak agreement gue sama produk brand global ya. Nih sebenarnya gue rada secara pribadi ya, ada sentimental sama sepatu ini, karena menurut gue ini tuh bukan mirip ya, mengadopsi gaya desain yang dari brand yang udah ada, cuman nge-tweak desainnya tuh oke banget. Di sini nih ada detail lace loop biar lebih stabil, si tangnya nggak geser kiri kanan. Oke, dari tadi balik lagi ke dari midsole-nya rubber, ada stripe-nya. Oke. Terus di bagian bottom, oke, bottomnya menarik. Pola kalau bisa lihat sih ini tuh stilasi dari bunga dan nggak ada cukup detail yang oke, cuman ini ada motif pasirnya dan ada tulisan kompas di sini. Oke. Dan
sekarang gue masih belum tahu kenapa ini sepatu happening banget, atau mungkin pengemasannya, mungkin cara brandingnya make this appears better, right? So far kalau secara looks untuk sepatu lokal ini oke sih, rapi, kokoh, dan kalau segi ketahanan gue harus coba dulu, gue nggak bisa judging juga. Terus oh ya, bagi yang nggak tahu, ini sepatu tuh pakai metode assembling atau penempelan tuh vulcanize. Jadi si sepatu itu dari sol sama solas tuh ditempel, tapi si solnya itu belum matang 100%. Misal ke tingkat kematangannya tuh 70%. Nah, dipanasin, dipres pakai uap panas di dalam tabung gede. Nah, si lemnya itu yang dari tadinya matangnya cuma 70% jadi 100% karena dibantu sama uap panas tadi. Itu kalau proses si vulcanize itu yang belum tahu. Makanya si sepatunya itu kayak ditempel-tempel gitu. Ini pun potong sendiri, ini part ini sendiri, part ini sendiri. Itu yang kata teman gue yang pernah kerja di pabrik vulcanize. Jadi seperti itu. Itu cukup sih ya sepatu ini untuk gue review. Nah, ini bakalan gue tampilin gimana ketika dia pas dipasang di sepatu gue, apa di badan gue, right? Looksnya seperti apa. Nah, ini thank you udah nonton video gua, dan gua berharap lo subscribe gua. Karena apa? Karena gue ingin terus men-trigger diri gua lewat subscribe lo. Dan gue pengen kasih kalian kasih masukan ke gue pengen kalian kasih masukan ke gue harus review produk apa lagi yang sekiranya gue masih bisa beli ya. Oke. Thank you.